Bunda Nopi dan Bunda Ayu. Bunda Novi dan Bunda Ayu. Wah, bagus sekali bajunya Bunda. Pagi hari makan kelapa. Cakep. Rasanya enak, bikin tertawa. Cakep. Kita di sini telah berjumpa. Cakep. Untuk acara yang istimewa. Buah salam buah naga. Yang jawab salam kami doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian. Saya Naila. Saya Hafsa. Kami dari kelas 3 Ahmad bin Yasir. Hari ini kami akan mempresentasikan cara membuat vas bunga dari botol bekas. Untuk membuat vas bunganya, kita memerlukan alat dan bahan. Alat dan bahannya adalah yang pertama, botol bekas berukuran 600 ml. Yang kedua, cat akrilik. Yang ketiga, kuas. Yang keempat, cutter. Dan yang terakhir adalah lem. Setelah alat dan bahan siap, saatnya kita mulai membuat. Langkah-langkahnya adalah: langkah pertama, potong botol mineral menjadi 2 bagian. Gunakan cutter untuk memotongnya. 2. Selanjutnya, siapkan warna dasar untuk botol. Lalu cat permukaan botol secara keseluruhan sesuai warna dasar atau warna netral. Berikut contoh bunga yang telah kami buat.
Hadirin yang kami cintai, di sini kami juga akan menyampaikan tentang jenis-jenis sampah. Sampah terdiri dari 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa organisme makhluk hidup, baik manusia, hewan, serta tumbuhan. Jadi kalau ada sisa makanan atau daun-daun kering, jangan lupa ya, buang ke kotak sampah organik. Jadi kalau ada makanan, sisa makanan atau daun-daun kering, buangnya kemana teman-teman? Sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang tidak bisa dipakai lagi dan sulit terurai. Contohnya plastik bekas. Nah, plastik bekas ini kalau dijual ke pengepul bisa dijual loh teman-teman. Jadi kalau ada botol plastik, buangnya di mana teman-teman? Hadirin, demikianlah presentasi dari kami kelas 3 Amar. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya masih di kelas 3 dengan coachnya yaitu Bunda Herlinda dan Ustadz Rizal. Kita saksikan penampilan kelas 3 Abdurrahman. Beri tepuk tangan yang meriah. Balikin lagi ya. Iyalah. Ya. Geser. 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 Mana dia? Wah, weh, tepuk tangan dong. Sudah semangat sekali.
Yang bawa sepatu sini. Yang bawa sepatu sini. Yang bawa sepatu sini. Yang mengambil sampah plastik. Ini baru nih. Nadinia, mana orangnya? Nadinia, mana orangnya? Galen sama ini mana? Sini. Ini Galen sama ini. Galen sama ini sini. Siapa? Yasmin mana Yasmin? Yasmin mana Yasmin? Yasmin. Yasmin mana? Rupaku tak sempurna. Akulah sampah yang tak dipedulikan. Dan aku bisa menjadi musuhmu jika kau meremehkanku. Akulah sampah yang kau anggap kotor dan menjijikan. Akulah sampah yang berbau menyengat. Wahai pemulung kecil, hingga aku menjadi barang yang bermanfaat. Terima kasih. Kau adalah pahlawan daur ulang. Ada siapa belum? IT Al-Furqan Palembang merupakan salah satu sekolah adiwiyata tingkat sekolah dasar yang ada di kota Palembang. Sekolah yang peduli lingkungan, yang sehat, bersih, serta lingkungan yang indah mendorong kita agar sadar dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Salah satunya mengurangi sampah plastik di sekolah.
Heidi, mereka lagi ngapain ya? Aku juga nggak tahu. Ayo kita tanya yuk. Ayo. Kalian lagi ngapain? Oh. Kalian lagi cari botol bekas ya? Kok tahu? Iya, soalnya kami juga membuat pot bunga dari botol bekas. Ayo kita kembali ke kelas untuk membuat potnya. Ayo. Kegiatan P5 kali ini, kelas 3 Usama membuat pot bunga dari botol bekas air mineral. Botol-botol tersebut kami gunting dan kami bentuk, lalu agar menjadi lebih bagus, botol-botol tersebut kami warnai menggunakan cat air. Coba lihat punyaku, bagus kan? Wah, bagus banget. Coba lihat punyaku, bagus juga kan? Iya, bagus banget. Ayo, kalau sudah kita kumpulkan. Nih, aku ada kantongnya. Setelah selesai membuat pot bunga dari botol bekas air mineral, hasil karya yang dibuat tadi akan dikumpulkan dan dipamerkan saat puncak tema P5 di gedung Aula Darul Jannah. Run, main bola yuk. Aku bangunin dulu ya. Harun, jangan dibuang botol plastiknya. Kita harus mengurangi pencemaran sampah plastik. Maksudnya? Jadi, menurut data statistik persampahan, Indonesia berada di peringkat 2. Sampah terbanyak di dunia loh. Hah, apa iya El? Benar ini Rul. Jadi sekitar 182,7 miliar penggunaan kantong plastik di Indonesia setiap tahunnya. Wih, banyak juga ya kalau diolah menjadi barang bisa kita jual dan mendapatkan uang. Hehehe. Kamu ini uang aja itu. Canda dong. Tapi bener kan, sampah bisa kita olah dan bisa kita jual, bener gak El? Tepat sekali. Ingat tidak, waktu kita P5, aktivitas 3 tentang mengaplikasikan prinsip 4R. 4R? Apa itu L? Harun, main bola yuk. Kau tahu tak 4R? Oh, kalau 4R aku tahu. Reuse, reduce, replace, recycle. Apa itu? Gak bisa bahasa Inggris aku. Sama aku juga. Kamu ini reduce itu mengurangi. Contohnya membawa wadah sendiri saat jajan. Narun, besok-besok kamu harus bawa botol air minum sendiri dari rumah. Berikutnya aku tahu, reuse kan atau menggunakan kembali. Contohnya botol bekas yang dijadikan pot bunga. Seperti ini kan? Benar. Ini hasil dari penelitian kita, nanti akan dijadikan pot di depan kelas. Berikutnya aku tahu, recycle sama replace kan. Kalau recycle itu mendaur ulang, kalau replace mengganti. Tepat sekali Nuha. Ayo kita main bola. Main bola kita. Jadi teman-teman mau tidak kita mengurangi sampah plastik?
penyakit, membuat bau yang tak sedap. Rakyat telah tahu kotornya sampah, namun mereka tidak pernah peduli. Sembarang tempat mereka membuang sampah, di sungai, di selokan, dan di berbagai tempat. Kini karena kau penyakit datang mendekat, bukan sekedar penyakit, tapi banjir pun datang karenamu yang menumpuk di sungai. Sungai bagaikan tempat sampah bagi mereka. Bagi mereka yang tidak peduli dengan negeri ini,